Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu. Sikap berdoa, angkat kedua tangannya, tundukkan kepala, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Jadi kita lanjutkan pembelajaran sebelumnya di pembelajaran 4. Nah anak-anak, siapkan bukunya dan alat tulisnya ya. Yuk kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca teks mengenai hidup bersih. Yuk sama-sama ibu membaca ya. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, ini contoh dari halaman rumah yang kumuh atau kotor. Terlihat ya, banyak sampah berserakan di halaman pada gambar tersebut dan daun-daun pun berceceran. Nah, anak-anak, jika halaman rumah kalian kotor, sampah berserakan dan banyak daun-daun, maka apa yang harus kalian lakukan? Iya, kalian harus menyapunya, membersihkannya, menyapu dan membuang sampah-sampah itu di tempat sampah. Dan kalau kalian mempunyai tanaman di halaman, kalian juga harus menyiramnya setiap hari supaya halaman rumah kalian rapi dan asri. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui sampah juga dapat didaur ulang. Contohnya, didaur ulang menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos itu terbuat dari sampah yang dapat membusuk seperti sisa-sisa makanan dan sampah-sampah lainnya yang dapat membusuk. Dan pupuk kompos ini dapat dijadikan pupuk, kemudian kita taruh di bunga atau tanaman. Supaya apa? Supaya tanaman kita tumbuh dengan subur. Jadi itulah gunanya pupuk kompos. Dari gambar ini kita bisa mengamati, bisa melihat bagaimana ciri halaman rumah yang tidak bersih atau kotor. Nah, yang pertama ada sampah berserakan dan pastinya bau. Kemudian yang kedua, banyak daun berserakan juga. Yang ketiga, tempat sampah kita lihat di gambar itu pastinya sampahnya berserakan karena tempat sampahnya juga tidak diatur dengan baik. Yang keempat, banyak rumput yang mengganggu, tidak dipotong. Nah, itu dia ciri dari halaman rumah yang
tidak bersih. Sekarang kalian coba lihat halaman di rumah kalian, apakah bersih atau tidak. Kalau tidak bersih, kalian usahakan menyapu dan membuangnya di tong sampah ya. Kalian bersihkan agar rumah kalian, halaman kalian terlihat rapi dan asri. Yuk kita kembali ke teks bacaan halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Di teks bacaan tadi yang sudah kita baca terdapat beberapa kosakata, yaitu antara lain kumuh, gersang, daur ulang, pupuk kompos, rapi, dan asri. Masing-masing kosakata tersebut memiliki arti. Apa ya setiap arti dari setiap kosakata tersebut? Kumuh maknanya kotor. Gersang maknanya atau artinya kering dan tidak subur. Kemudian ada kata daur ulang, artinya peredaran ulang suatu masa. Jadi daur ulang ini menjadikan suatu bahan bekas seperti sisa makanan untuk jadi bahan baru, yaitu untuk menjadi pupuk kompos. Nah, ini bertujuan untuk mencegah adanya sampah. Jadi dengan daur ulang kita mengurangi sampah-sampah yang ada. Selanjutnya ada pupuk kompos. Pupuk kompos ini artinya pupuk organik yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa bahan organik seperti tanaman maupun hewan. Nah, contoh dari pupuk kompos ini bisa terbuat dari sisa-sisa bahan makanan yang telah membusuk. Selanjutnya ada kata rapi. Rapi artinya baik, teratur, dan bersih. Kemudian ada kata asri. Asri artinya indah dipandang mata atau apik. Pada gambar ini terlihat halaman rumah yang kotor, banyak sampah berserakan. Ada sampah kertas, kemudian ada sampah snack atau kemasan makanan. Nah, potongan kertas dan kemasan snack itu merupakan bangun datar. Nah, coba kita belajari mengenai bangun datar yang berkaitan dengan potongan kertas dan kemasan makanan. Tahukah kamu bentuk dari bangun datar dari potongan kertas dan kemasan makanan ini? Iya, potongan kertas memiliki bentuk jajar genjang dan kemasan makanan ini memiliki bentuk persegi panjang. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ruas garis pada bangun datar. Dan pembelajaran ini kita akan belajar tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada setiap bangun datar. Nah, di sini ada bangun datar, jajar genjang, dan persegi. Coba kita lihat yang mana yang termasuk sisi, yang mana yang termasuk sudut, dan termasuk titik sudut. Pertama kita akan lihat sisi. Nah, sisi ini atau ruas garis ini berupa garis pada bangun datar tersebut. Nah, Ibu tunjukkan ya, ini yang termasuk sisi. Jadi, garis biru inilah yang menjadi sisi pada bangun datar, jajar genjang, dan persegi. Perlu kalian tahu, sisi adalah nama lain dari ruas garis. Jadi, sisi dan ruas garis itu sama ya. Sekarang kita akan belajar sudut. Sudut adalah ujung dari setiap bangun datar. Nah, coba kita perhatikan setengah lingkaran. Nah, ini adalah sudut. Ibu akan memberi tanda warna hijau pada setiap sudut dari bangun datar ini. Selanjutnya ada titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan dari dua garis. Nah, jadi kalian bisa melihat titik sudut pada setiap ujung dari setiap sudut. Coba kita perhatikan panah
yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Terlihat panahnya ada di ujung setiap sudut. Ini dinamakan titik sudut. Ibu akan memberikan contoh benda sehari-hari yang termasuk dalam bangun datar. Nah, ini ada papan tulis. Papan tulis bentuknya persegi panjang termasuk bangun datar. Kita akan melihat sisi, sudut, dan titik sudut pada papan tulis ini. Perhatikan garis berwarna biru ini. Garis berwarna biru ini menunjukkan sisi pada papan tulis. Selanjutnya ada tanda yang berwarna hijau. Tanda ini menunjukkan sudut pada papan tulis. Kemudian ada titik sudut. Yang ibu beri tanda warna merah ini merupakan titik sudut pada papan tulis. Dari pembelajaran ini kita dapat simpulkan kalau halaman rumah yang terlihat kotor harus dibersihkan dengan cara disapu, sampah dibuang ke tempat sampah, dan pastinya kita harus menyiram tanaman yang ada di halaman rumah. Selain itu, kita juga sudah belajar mengenai sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu ya, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.